Shalom mahubata haganupan, Bapa inang sonai homa nama poso. Selamat hari Minggu ma bata sadarion. Dia tupa apa puji-pujian ma sombahta hubani Tuhan. Ibere ope bata panorang sadarion. Ay manalah homa muji pakon pasangapkon Tuhan na ibata. Marhitei parmingguanta sadarion i rumah tabe. AGP bani situasi pandemi na yalami hita sonari. Tapi lang mapakurangi hapor sayaon. Janah malas ni uhurta nalaho pasangapkon Tuhanta na ibata. Parmingguanta sadarion 12 Juli 2020. Goran ni mingguta ay maminggu kelima dop Trinitatis. Bani nalaho mamukah parmingguanta. Ase pasir-sir hita mauhurta pakon pikiranta. Marhite na saat teduh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ibagas goranine bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Jenges ni in rumah iananmu, ham Jehovah Jebaut. Masihol anjah ayak do tonduyhu bani alaman ni Jehovah. Marolop-olop do uhurhu bani dagingku, menjupah kon nebata namang goluhin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami, martupodo hanami bani ari pinapasingmon. Ajari hamma hanami mamuji pakon pasangapkon goranmu, marhite hata apa pambainan nami. Buhay hamma uhur nami, marhite tondimu na pasingin. Ase marmalas niur hanami mambalosi, janah makorjaon hatamu. Ay hatamu indo haguluhan nami. Marhite Yesus Kristus si paluhain, roh hanami mangelek hubamu. Amen. Jalo hitama Tuhan ta Yesus nagabe panotap. Diaran mana marminggu say napurluhon. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 414 ayat 1, 2 pakon ayat 3 eta nasyam.
Martonggo mahita sopot kenita ma dosata hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata bapa nami pardear layak apa parholong nihur hubanami haganupan jolma. Doma iha taon ham ase tetap mahanami marhasa daun. Mangguluh ibagas damai apa marsi haholongan. Hape gatido hanami mangguluh apa membahe naso iharusukon ham. Kurang sirsir doha nami paingat kon hasoman. Gati pambainan nami, parsahap nami membobay hasoman hubani na hurang dear. Gati hanami mamake hasoman padaskon sura-sura ni ur nami tumang. Ambah niai, gati lupa hanami mendalan kon tanggung jawab nami di tengah-tengah ni keluarga apa rumah tangga nami bei. Halani inma aseroh hanami ibagas unduk pakon toruh ni ur hulobemu masopot kon dosa nami. Maidup mahurmu ban nami sasap hamma dosa namiin. Toppa hamma uhur na baru ben nami. Ase ulang inunut hanami mardosa dopak ham. Age dopak hasoman hanami jolma. Ipindu hanami on hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar anjaha haporsai hitama hatani bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas iya do dapot hita haluahon marhite darohni ay mahasasapan ni palanggaron domu hubani habayakon ni idop ni hurni. Na unjah binerehon ni bata ibagas hapentaran apa hahuron. Ibagas holong ni nebata doma isasap haganup dosata. Halani ai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargeluhan na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabaw. Amen. Doma ijalo hita hasasapan ni dosa humbani Tuhan na ibata. Tarima kasih masombata hubani Tuhan. Bani pengampunan na memulihkon hita. Puji hita ma Tuhan ta marhitei lagu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Saksihon itama hapor sayon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Au porsaya banine bata bapa pargo konos tarimbang na manok palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus anak ni bata na sasadain Indo Tuhanta na tubuhkon si Maria sanggah nalape haliaban marhite tondui na pasing na manaor na parngit bani panorang Pontius Pilatus ipar silangkon mate anjahi tanom turun hu negeri toruh mulak mangguluh bani na mate bani ari patuluhon naik ku surga anjahun dulu siamun ne bata bapa pargogoh nas tarimbang in hunjai ma ia mulak magira lahu manguhumi halak na mangguluh pakon nadup mate au porsaya bani tondui na pasing bani kuria persadaan na pasingin parsaoran ni segala nama pasing bani hasapan ni dosa bani parpuhon yakula pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Di tengah badai yang menakutkan dan bila jalan kita hampir sesat, tiap langkah kita pasti Tuhan yang memimpin. Kita puji Tuhan dari lagu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ting-ting bata sadarion, Minggu 12 Juli 2020, Minggu palimahon dop Trinitatis. Na perlobe, bani sadarion masuk mahita bani Minggu pa 10 pituhon pelaksanaan ibadah pertonggoan pakon permingguan na ibain hita i rumah ta marsada-sada. Terima kasih aton hita bani Tuhan, boido hita membain pertonggoan pakon permingguan AGP ibain hita i rumah ta marsada-sada ope. Na paduahon
memuka tanggal 5 Juli 2020 Demadong permingguan i gereja i Bandung Selatan aja memuka sadarion Minggu 12 Juli buka mahoma permingguan i GKPS Bandung. Demu hujai i pangindoan nami hubata hagenup pagori kuria na domma membain permingguan i gereja ase tetap diutihita protokoler kesehatan na ipangindohon ni pemerintah hubata anjaha hubani hita hagenup pagori kuria dihutihita homa sonaha pengaturan pelaksanaan ni permingguan ai na domma ipadasni pengurus harian majelis jemaat i Jemata B. Na patoluhon domu halani adong ope humbata pagori kuria na lapiboy mandihuti permingguan i gereja domu mai halani kesehatan atap halani pembatasan umur anami pengurus resort tetap ope pasir sirhon tata ibadah permingguan untuk ipakai hita i rumah ta marsada-sada ipada sanami marhite pengurus harian majelis jemaat sonage pengurus sektor na adong i resort on. Na papatkon tata ibadah pertonggoan kuria tetap ope ipasirsir pengurus resort ipadas hubani pengurus harian majelis jemaat ase aima ipakai hita homa i rumah ta marsada-sada. Na palimahon domu hubani rencana ta membain sinode resort aima tanggal 12 Agustus 2020 ipangindohan nami hubata hagenup anggota majelis sa resort Bandung ase tonggohon hita perdalan ni sinode resort ai aima namambain evaluasi program kerja 2010 siah pakon persiapan periodisasi pengurus resort periode 2020-2025. Na paunomhon atap na parpudi marita tingtingon tetap ope ihimbauan nami hubata hagenup pagori kuria sa resort on bani na makorjahon aktivitas ta sehari-hari ase tetap patuhi hita protokoler kesehatan ase hagenup hita boy makorjahon aktivitas sehari-hari ibagas natorsa anjaha jorgit ipasu-pasu Tuhan. Sonai ma ting-ting bata sadarion. Terima kasih ma. Mertonggo mahita. Patut hanami merterima kasih huba muham jahuba ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Nama parmudu-mudu guluh nami Tuhan hari lepas hari, minggu lepas minggu sonai homa hubulan Maret na salpu das bani panurangon. Agipi Tuhan lu jeduh nami hap kanami memikiri na masa itanohon. Hai ma Tuhan halani COVID-19 sipata mabir hanami Tuhan malakah sipata hibagas bir hanami Tuhan hona virus in tapi bagas panjagon mudu hanami Tuhan porsai do hanami hamdo menjagai hanami gabi bui hanami sonon sonari Tuhan prahorto yang bagal domatongon piga-piga gereja adop penyelenggarahon ibadah di gereja termasuk GKPS termasuk mahasoman naming GKPS Bandung Selatan mulai sadarion tanggal 5 Juli sonahoma Tuhan ilanjutkon GKPS Bandung tanggal 12
Kalau ngatemu Tuhan, ase ibagas ketaatan hanami. Langholan bagas ketaatan hanami bani hasil tongan ni hatamu. Tapi homa taat hanami Tuhan, hubani protokol kesehatan beribadah di rumah panumbahan. Pas-pasuam menghadup namangidangi Tuhan. Pas-pasuam homa agi anggota jemaat. Sonai homa Tuhan hasuman nami. GKPS Bandung Timur. Nah, irencanahon mulai beribadah di gereja bulan awal Agustus bulan naro. Kalau ngatemu Tuhan, bani persiapan na hujai homa urupiham, pengurus harian majelis jemaat, majelis seksi-seksi, agisunai homa Tuhan anggota jemaat. Tuhan perangorte banggal, ibani protokol kesehatan, ibadah di rumah dope hasoman nami nadop lansia 65 tahun ke atas. Sonai homa nyombah nami anak sekolah minggu. Kalau ngatemu Tuhan agi rumah beribadah. Boy irasahon sedia ma Tuhan kehadiranmu. Badi ibadah keluarga. Sonai homa Tuhan rencana demi rencana iresot ijemaat pas-pasuham Tuhan. Irencanahon ijemaat GKPS Bandung do pelantikan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Bandung masa bakti 2020-2025 bani tanggal 10 sia Julion. Kalau ngatemu Tuhan ibagas pas-pasumu pelantikanin. Anjay tonggon hanami sedia Tuhan nai lantik holi. Boy Tuhan mandalkan tugas pelayanan sedia sesuai hubani panggilan sebagai pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Bandung. Tonggon hanami oma ganup kegiatan resort dalam periodisasi oma pengurus resort bani tanggal 12 Agustuson selenggara nami sinode resort campur tangan ham Tuhan urupi ham hanami asih ganup hanami nadong iresot on terlebih pengurus harian Majelis Jemaat ganup situa ganup samas ganup pengurus seksi buah na martanggung jawab buah maniroh bani sinode resort in Tuhan anjana mar priorisasi hanami jin Tuhan persaido hanami pilihon mudo haganup na patut sebagai pelayanmu marhitihon ni resorton. Tongon hanami do full timer nami, tongon hanami ganup pengurus harian Majelis Jemaat, tongon hanami do ganup situa samas pengurus seksi. Sonah hama ganup anggota jemaat mulai danak das subadi nama tua. Tong ipas pasuham. Kalau ngatemu Tuhan ageni ombah nami, na sedang sekolah atap kuliah, na rumah depi sedia kuliah melalui online, tap sekolah Tuhan. Kalau ngatemu Tuhan, berham tong keseriusan bani sedia, berham kepintaran, terlebih kebutuhan sedia, ibagas mandihuti kuliahin Tuhan. Age sonai Tuhan atadok terdampak orang tua ni sedia, halani COVID-19 on, mar panata paham bani sedia Tuhan, pas-pasuham sedia, cukup ham keperluan ni sedia, terlebih orang tua Tuhan, tetap bersyukur, tetap mengindu pengerupian hubamu. Yondus kon hanama goluh nami tong hubamu Bapa sadokah ni goluh nami. Baga Yesus Kristus jalo hama nami dop maham. Amin.
ma itangar hita ambilan, puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya, nomor 350 ayat 1, 2 pakon ayat 3, holong nahumbani Tuhan. Martonggo mahita. Ipuji anjaha ipasangap kanami goranmu Tuhan, halani ihapkon hanami idop niuhurmu, mamasu-masu goluh nami das kubani panorang on, boy ope hanami pajupah bohi pakoniham, marhitei parmingguan nami ibagas sadarion. Tengeruhur nami, hadir ham itongah-tongah nami mamasu-masu mahamban nami haganupan, agepe i rumah nami masing-masing, manangar hatamu, tengeruhur nami kuasa apa hidup ni hurmu, lang makurangi in Tuhan, tongah-tongah ni pargoluhan nami, ipasirsirhan nami madiri nami, tondui nami pajupah pakonham, parsahap konham hanami, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Shalom hubata haganupan, kuria ni Tuhan ta saresot Bandung, pakon haganupan halak Kristen isap dunia on, ihatahon hanami, selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini, Minggu 5 Trinitatis, 12 Juli tahun 2020, tertulis dalam Lukas 6 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya.
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada selokan yang mengatakan demikian. Dengan ilmu hidup Anda lebih mudah. Dengan seni hidup Anda lebih indah. Dengan iman hidup Anda lebih terarah dan menjadi mungkin. Semua itu saudara-saudara, pasti kita mengetahui jikalau kita memiliki ilmu cerdas secara intelektual, maka hidup kita bisa lebih mudah. Lebih mudah mencari pekerjaan, lebih mudah untuk mencari suatu jabatan, lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah dalam kehidupan kita. Maka orang berusaha supaya hidupnya pintar, berpendidikan. Orang tua sekarang, terlebih orang kita Batak, berusaha menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Sampai ke perguruan tinggi, S1, S2, S3, bahkan untuk meraih gelar doktor atau profesor sekalipun diusahakan. Asallah anaknya ini seorang yang cerdas, pintar, bisa dengan mudah untuk menjalani kehidupan ini. Dengan demikian saudaraku, jikalau ilmu pengetahuan itu memang ada dan tidak dibarengi dengan kecerdasan secara spiritual, hal itu dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak benar di hadapan orang. Karena seseorang itu memakai ilmunya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, dan untuk kenikmatan diri sendiri. Bahkan bisa merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain. Jadi dengan demikian, ilmu pengetahuan itu harus relevan dengan kecerdasan secara spiritual. Dan banyak juga pada zaman sekarang ini ingin memiliki hidup lebih mudah. Lebih mudah mendapatkan uang, lebih mudah mendapatkan kekayaan. Maka mereka belajar kepada orang pintar. Orang pintar yang dikatakan di dunia ini disebut orang yang pintar, namun kelas 6 SD pun tidak tamat. Tapi ironisnya banyak orang datang belajar atau berguru kepadanya. Yaitu bisa dikatakan itu pada orang seperti Datu, Halak Namar Pambotoh, Pakon Naligan. Dia mengatakan dirinya orang pintar, namun pendidikannya kelas 6 SD pun tidak sampai. Tujuannya adalah supaya hidupnya mudah mendapatkan kekayaan, mudah mendapatkan harta. Seperti Marguru Hobal, Marguru Pelaris, Susuk, dan yang lain. Semua itu adalah untuk kepentingan sendiri. Bahkan bisa juga untuk merusak diri sendiri. Dengan demikian saudaraku, ada juga ungkapan ni Halak Simalungun. Ihutanami do mungkin ontene, inagori dolok. Nini hatahon sonon. Pintar lang terpanggurui, bodoh lang terajari. Hal ini dikatakan kepada seseorang yang mengakui dirinya adalah pintar. Tetapi jika orang lain mengikuti, meneladani atau berguru kepadanya, pasti orang itu akan jatuh kepada yang tidak benar. Karena sebenarnya tidak dapat ipanggurui, tidak dapat diikuti atau diteladani. Kalau dikatakan bodoh, dia juga merasa dirinya pintar. Makanya tidak mau belajar. Hal inilah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus untuk menegur orang Farisi.
Yesus memberi kiasan untuk menegur orang Farisi sebagai penuntun yang buta. Dikatakan demikian, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Orang Farisi merasa hebat, merasa lebih dari orang lain, merasa kelasnya lebih super daripada orang lain. Maka dengan sengaja mereka mengajak orang lain untuk menuruti mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini, supaya orang lain mengikuti mereka dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kehormatan diri sendiri, supaya dipuji orang. Saudaraku, inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Sikap orang Farisi yang begitu merasa dirinya lebih dari orang lain, karena doanya yang panjang-panjang, jubahnya yang panjang-panjang, bahkan kehidupan mereka dianggap lebih religi daripada orang lain. Maka jelas dikatakan Yesus di sini, jika orang buta yang menuntun orang buta, pastikan mereka akan jatuh ke dalam lubang. Sebab kedua orang buta itu tidak dapat melihat apakah ada lubang di sekitarnya atau di pinggir jalan, maka mereka akan jatuh ataupun terrobung ke dalam lubang tersebut. Berarti kita semua saudara-saudaraku, kita harus belajar dan pastikan siapakah tempat pangguruan kita. Kalau kita mau belajar tentang ekonomi, belajarlah kepada sarjana ekonomi. Kalau kita mau belajar tentang kebaikan, belajarlah kepada yang baik, kepada firman Tuhan. Kalau kita belajar tentang suatu berkarya, belajarlah kepada orang yang memiliki keterampilan. Ada guru. Kalau kita belajar tentang Tuhan, belajarlah kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup selamat, damai sejahtera. Karena Yesus sendirilah sebagai guru yang baik. Yang pertama dikatakan di sini, menyadari bahwa orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadar kita, pasti ada orang yang mengikuti perlakuan kita. Atau coba kita tanya diri kita masing-masing. Jikalau orang mengikuti kita, apakah mereka sudah selamat? Jika orang lain mengikuti apa yang kita lakukan, apakah mereka sudah lebih baik? Cobalah pada saat sekarang ini. Ketika muncul rambut di rebonding, oh semua rambut pada di rebonding. Ketika muncul rambut dicat pirang, semua orang juga mengikuti ingin berambut pirang. Apalagi zaman sekarang, bunga aglonema itu sangat viral sekarang. Bahkan ada emak-emak lebih baik beli bunga daripada beli yang perlu. Kalau di kampung kami, ketika orang menjual mie gomak, dia juga akan menjual mie gomak. Ketika ada membuka warung kopi, dia juga membuka warung kopi di sebelahnya. Dengan demikian saudara, tidak apa-apa mengikuti orang lain. Tapi janganlah untuk menciptakan suasana yang tidak baik atau yang tidak benar. Jikalau kita mengikuti orang lain, kita pastikan hidup kita pasti akan lebih baik. Hal inilah kita selaku orang tua. Boleh kita tanya kepada diri kita sendiri. Jikalau anak kita mengikuti tingkah laku kita, coba apakah anak-anak kita hidupnya lebih baik? Jikalau anak-anak kita mengikuti iman kita, cara kita berdoa, cara kita memuji Tuhan, apakah mereka juga sudah selamat? Dengan demikian saudaraku, mari bertindak benar, mari berperilaku benar, agar semua orang yang mengikuti kita bisa nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan yang kedua dikatakan di sini, menyadari ada koreksi yang terus dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti ungkapan dikatakan demikian, jadikanlah cermin sebagai tempat mengoreksi dirimu, sebab dia tidak pernah mengejek kamu ketika melihat kekuranganmu. Jelas, cermin adalah sebagai tempat koreksi yang jujur. Dia menyatakan sungguh-sungguh kekurangan kita. Maka semua orang sebelum berangkat kerja,
selalu bercermin. Sebelum berangkat ke gereja, selalu bercermin. Sebelum berangkat ke pesta atau kemanapun selalu bercermin. Masih adakah kekurangan saudara? Atau sudah rapikah Anda? Cermin itu jujur mengatakan kekurangan kita. Tapi coba tanyakan saudara-saudaraku kepada orang yang membenci kamu. Apakah yang menjadi kekurangan saya? Tentu orang yang membenci kita pasti cepat sekali mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bahkan sampai 100. Dengan cepat menyatakan kekurangan kita. Tapi coba tanyakan, apakah yang menjadi kelebihan saya? Apakah yang menjadi kelebihan saudara kita? Mungkin kita mengatakan, orang lain mengatakan 1, 2. Mungkin sulit untuk menyampaikannya. Mungkin susah kita melihat kelebihan orang lain. Tapi cenderung kita lebih bisa melihat kekurangan orang lain. Tapi bisa juga kita bertanya kepada saudara kita yang di sekitar kita, yang tulus, jujur, dengan penuh kasih menyampaikan sebuah kebenaran bahwa ada yang perlu dibenahi dalam hidup kita. Mari bertanya kepada orang yang tulus, yang mengasihi kita. Sama halnya dengan diri kita. Sering kita melihat kekurangan, keterbatasan, masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Masalahku ini, persoalanku ini, anakku bandel, anakku tidak pintar seperti anak orang lain, ekonomi kami lemah, persoalan kami banyak sekali persoalan. Tapi jika dikatakan apakah yang menjadi berkat yang kau terima satu hari ini, mungkin kita sulit mengatakan bahwa berkat Tuhan itu tidak ada, sulit bagi kehidupan kita. Nah saudaraku, marilah kita cenderung melihat berkat Tuhan, melihat kelebihan orang lain daripada apa yang menjadi kekurangan, keterbatasan kita. Dan yang ketiga dikatakan di sini, menyadari kekurangan diri sendiri dan memuji kelebihan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan demikian. Gajah di pelupuk tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan dengan jelas. Hal inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 41. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara, selumbar bahasa Simalungun adalah silbak-silbak. Bahasa Yunani disebut dengan karpos. Artinya anggala bahasa Simalungun, bahasa Indonesia sekam atau jerami. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang waktu panen membanting padi di sawah ataupun di ladang. Maka sesuatu jerami yang kecil itu masuk ke dalam matanya. Hal ini menyatakan perbandingan antara jerami yang kecil masuk ke dalam mata mungkin bisa 1:1000 dengan balok atau 1 dengan 1.000.000. Seperti yang dikatakan dalam Matius 23 ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kau telan. Hal ini menyatakan perbandingan antara nyamuk dengan seekor unta yang begitu besar sekali. Maksudnya, seseorang cepat sekali melihat kekurangan, kelemahan orang lain. Kecil sekali kekurangan orang lain, namun jelas di matanya. Namun jelas kita lihat. Tetapi kekurangan kita sendiri sebesar gajah, sebesar unta, sebesar balok, sulit kita untuk melihatnya. Bahkan ketika kita melihat kekurangan orang lain, bukan hanya kita menghakimi dia, tapi justru menceritakannya kepada orang lain, mengumbar-ngumbarkannya kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain melalui WA, melalui Facebook atau melalui apapun supaya kekurangan orang lain itu jelas.
Hal inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus, supaya jangan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Tapi apa yang dikatakan di sini? Yesus mengatakan supaya lebih dahulu mengoreksi diri sendiri. Terlebih dahulu mengoreksi diri sendiri. Mengoreksi diri sendiri berarti membuang balok dalam mata kita sendiri, supaya mata kita jelas dan mampu melihat kelebihan orang lain dan menegur dia dalam kekurangannya. Ayat 42 dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah lebih dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Keluarkanlah lebih dahulu balok dalam matamu. Mengeluarkan balok sama halnya dengan menyadari kekurangan diri sendiri. Menyesali dosa-dosa kita. Melihat kekurangan kita. Supaya kita bisa mengeluarkan balok tersebut. Jikalau kita menyadari dosa-dosa kita dan kita yakin, percaya kepada Yesus. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Maka kita beroleh kehidupan. Maka kita beroleh keselamatan. Dengan demikian kasih Tuhan kita bisa mengampuni saudara kita. Wah, ternyata lebih besar dosa saya daripada dosamu. Ternyata lebih besar kekurangan saya daripada dosamu. Iya, maafkan saya ya, yang salah menilai selama ini. Jadi ketika kita sudah diampuni, mari kita mengampuni orang lain dan sanggup melihat kelebihan saudara kita. Tapi sebaliknya saudaraku, jika selumbar di mata orang lain dapat kita melihatnya, namun balok di mata kita atau tiang di mata kita tidak dapat melihatnya, kita disebut seperti orang munafik. Saudara-saudara, mungkin kita tidak suka disebut dengan orang munafik. Apakah yang disebut orang munafik itu? Kelihatan dia bagus, kelihatan dia religius, kelihatan dia baik-baik saja, tapi ternyata dalam pikirannya adalah busuk, tidak baik atau tidak benar. Jika kita tidak bisa melihat tiang di mata kita, sebenarnya kita sendiri sudah buta di hadapan Tuhan, buta secara rohani. Memang menurut pandangan dunia, kita sering salah menilai. Bisa seseorang lebih baik daripada yang lain, maka kita memuji dia. Demikianlah halnya dengan orang Farisi. Menurut pandangan Israel, orang Farisi adalah teladan yang baik, yang bisa diteladani. Mungkin doanya yang panjang-panjang, doanya yang begitu diatur sedemikian rupa, yang indah untuk didengar, jubahnya yang panjang-panjang, kehidupan religiusnya lebih dari orang lain, dan mungkin mereka membayar perpuluhan, Bani Hosaya, Bani Rimbang. Namun justru orang di sekelilingnya yang menderita. Mereka tidak melihat, mereka tidak mengasihi dan tidak menolongnya. Sama halnya, mereka mengatakan mari mengampuni orang lain, tapi mereka tidak mengampuni orang lain. Mari mengasihi orang lain, tapi mereka tidak mau mengasihi orang lain. Hanya manis di bibir, hanya di luar saja, hanya casing saja mereka bagus. Namun di dalamnya pas seperti kuburan. Kuburan di luarnya keramik cantik berkilau-kilau berlampu-lampu. Ada bunga-bunga. Namun di dalamnya adalah tulang-tulang busuk bau yang berserakan. Demikianlah yang dikatakan dengan orang munafik. Saudara-saudara sekalian, khotbah kita menyatakan pada hari ini, cintailah pendidikan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai cermin dalam kehidupan kita. Artinya, jikalau kita dalam kehidupan ini harus belajar, terus belajar. Jadikanlah firman Tuhan menjadi patokan, menjadi cermin dalam kehidupan kita. Apakah pembicaraanku sudah mencerminkan firman Tuhan?
Apakah tingkah lakuku sudah mencerminkan firman Tuhan? Mari kita renungkan diri kita. Karena hidup kita tidak ada kata tamat untuk belajar. Tapi teruslah belajar saudaraku sampai akhir hayat menjemput kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mengajari kita supaya hidup lebih baik. Belajarlah kepada Tuhan sebagai guru yang baik, teladan yang baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kau adalah Allah kami yang mengasihi kami dan memberkati kami sampai pada saat ini. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang melingkupi kami, memberkati kami dan seluruh jemaat-Mu yang ada di Resort Bandung ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan agar kami selalu belajar akan firman-Mu, terus menerus belajar kepada Tuhan. Supaya hidup kami menjadi lebih baik, menjadi lebih pantas di hadapan Tuhan, demikian juga di hadapan saudara kami. Kami percaya menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah segenap tingkah laku perbuatan kami, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Agar kami benar-benar bisa menjadi teladan tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Bapa kami yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami, terkhusus seluruh jemaat-Mu yang ada di Bandung ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, biarlah Engkau Tuhan memimpin, menyertai mereka siang dan malam. Berkati Tuhan seluruh usaha-usaha jemaat-Mu. Biarlah apa yang mereka lakukan mendatangkan berkat untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati juga kesehatan, jauhkan segala sakit penyakit. Kami yakin dalam nama Yesus Kristus Engkau berikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang mengalami kesakitan pada saat ini. Agar mereka boleh merasakan kasih Tuhan, penyembuhan yang dari Tuhan, bahwa Engkau Tuhan sanggup memulihkan dan memberikan kesehatan bagi setiap kehidupan kami. Terkhusus Tuhan buat anak-anak kami yang telah mengikuti ujian untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Tuhan kami mohon, Engkaulah yang menentukan yang terbaik buat anak-anak kami. Engkau sudah menyediakan masa yang terbaik, masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami percaya Bapa, jikalau mereka belum mendapatkannya, berikan mereka kesabaran, ketegaran, bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik kepadanya. Dan kami yakin apapun yang mereka inginkan dan mereka cita-citakan dalam nama Yesus, mereka akan mendapatkannya karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa memberkati seluruh anak-anak kami. Kami yakin Tuhan pada saat ini menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima iondoskon hita galanganta, tangar hita malobei hatani naibata nagabe onjolan batta laho manggalang. Ai mana tersurat bani, Psalmen 50 ayat 14. Galangkon mabagal niuhur bani Jahoba, anjaha galari mabagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari ondoskon hitama galanganta. Pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop ni uhur. Harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu.
Halani humbamudo ijalo hanami pasu-pasu nagokandear pakon nalaingan. Panorang on isombahkon hanami dahubamu nagabe galangan nami. Diri nami pakon hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu-pasu hama galangan na isombahkon hanami on. Gabe galangan nama pasing na mambahen harajaonmu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hama uhur nami marhite itonduimu. Ase lambin ididah ibotoh. Jana iha malaskon uhur nami bueini silayak-layakmu. Nadop ijalo hanami. Pakon nasihol bereonmu ope huban nami. Ajari hama hanami. Laho mangondoskon galangan nami. Na patut galang konon nami hubamu. Jalo hama galangan pakon tongga elek-elek nami on. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marhitei dia teitu Pak. Marhitei dia teitu Pak. Roh doa Tuhan. Mamboban buah mihorjang. Nabi neremu. Yesus, Yesus, jalo hamba. Baik hurang di panurduku, anju hamba. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosuh ni ihurmu inagoritonga on songon na inagoriatas. Bere hamba ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasapka madosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajoan, palua hama hanami humbani pangago. Ai hamdosi mana harajaon. Akon hagogohon. Apa hasang apon. Sadokani dokani. Amen. Laho manasiam, janah sonondo hatani Jehovah Sebaot. Dalan kon mauhum nasitong, patuduh kon mana der layak apa idop niuhur, bani haganup hasomanni. Jalo hita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubata. Janah maidop mauhurni mangidah kita. Idop pakon Tuhan na ibatama bohini hubata. Janah ipasorap madameini bani tondui tabei. Amen. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Horas, horas, horas.